Tidak akan berkumpul dalam diri seseorang iman dengan eman. Seorang mukmin pasti tidak akan kikir karena dia percaya bahwasanya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dia infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dengan kedermawanan itu adalah sesuatu yang beriringan. Artinya kalau ada orang yang kemudian mengaku dirinya beriman akan tapi dia pelit, maka sesungguhnya disangsikan keimanannya. Karena Rasulullah itu sudah menyatakan tidak akan berkumpul keimanan dengan kekikiran. Orang yang beriman pasti tidak akan kikir. Orang yang kikir itu jelas kurang keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat-Nya. Sore hari tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hujan yang selama ini ketika musim kemarau kita sangat dambakan. Kita lanjutkan kajian ayat-ayat Quran di surah Al-Hadid. Dulu kita sampai pada ayat ke-6. Sekarang kita mulai dari ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lakum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka akan memperoleh pahala yang besar. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, bahwasanya semua apa yang di langit, di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia adalah zat yang maha kuasa, maha esa, maha tahu, maha besar, maha zahir, maha batin, mengetahui segala apa yang diperbuat oleh manusia. Allah menguasai semua apa yang ada di alam semesta. Maka di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia beberapa kewajiban di dalam agama. Kewajiban yang pertama dan utama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada manusia supaya apa? Aminu, hendaklah kalian itu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa anfiqu, dan hendaklah kalian itu menginfakkan dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan
mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dari sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu pemegang amanahnya. Karena sekali lagi semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari harta yang dimiliki oleh manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah titipan, dan satu waktu titipan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat Syu'bah itu mengatakan, aku mendengar Qatadah menceritakan tentang Muttarif yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu membaca surat At-Takatsur kemudian berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam itu sering berkata, ini adalah hartaku, ini adalah hartaku. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Padahal harta kamu itu pertama adalah apa yang kamu makan dan itu akan habis. Jadi apa yang kita makan itulah yang merupakan milik kita dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum masuk ke dalam diri kita, belum tentu itu adalah rezeki kita yang sebenarnya. Atau yang kedua, ma labista au labista fa'ablaita, atau yang kamu pakai dan nanti itu akan usang. Sesuatu yang dipegang akan tapi tidak dipakai itu pada hakikatnya belum tentu merupakan milik dari manusia. Dan yang ketiga, au tasaddaqta fa'amdaita, yang kamu sedekahkan dan itulah yang kamu abadikan. Wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas, sedangkan yang selain itu dari yang tiga tadi, yang dimakan, yang dipakai ataupun yang disedekahkan, maka potensinya itu zahib, bisa jadi dia akan pergi, atau nantinya ketika manusia meninggal dunia tarikuhu linnas, ditinggalkan untuk manusia. Itu potensinya. Jadi harta yang sebenarnya adalah apa yang dimanfaatkan oleh manusia. Dua dimanfaatkan di dunia dalam bentuk dimakan atau kemudian yang kedua dipakai, dan satu adalah apa yang nantinya akan kita ambil di akhirat kalau sesuatu itu diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada manusia, aminu billahi wa rasuli. Yang pertama dan utama adalah hendaklah kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan landasan dalam setiap amal yang dilakukan oleh seorang manusia, didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menginfakkan apa yang dimiliki oleh manusia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabatnya, beliau kemudian berikan pesan supaya pertama mengajarkan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka beriman, maka kemudian katakanlah, kata Rasulullah SAW, bahwa ada kewajiban berupa sholat yang hendaknya mereka lakukan 5 kali sehari semalam. Fa'in atau kalau mereka itu sudah taat melakukan perintah sholat, kemudian hambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kabar kepada mereka bahwa di dalam harta mereka itu ada bagian untuk diambil berupa zakat, yang diambil tukhadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya di antara mereka kemudian diberikan kepada fuqaraihim, kepada orang-orang yang tidak mampu di antara mereka. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fil ardh, mustakhlafina fi.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan falladzina amanu minkum wa anfaqu, orang yang melakukan dua kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia beriman kemudian menginfakkan hartanya, lahum ajrun kabir, maka dia itu akan mendapatkan pahala yang besar. Ini juga mengisyaratkan bahwa ada hubungan yang erat antara keimanan dengan infak yang diberikan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum." Allah Subhanahu wa taala kemudian menanyakan kepada mereka yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kalian itu tidak beriman kepada Allah sedangkan Rasul itu telah mengajak kalian, menyeru kalian untuk beriman kepada Tuhan kalian? Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Dan Allah itu juga setelah mengambil perjanjian dari kalian jika kalian itu benar-benar beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kalian itu tidak beriman? Padahal Allah itu telah mengutus Rasul dan Rasul itu telah mengajak kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala itu sudah istilahnya sudah kalian kenal." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan sudah dikenal kepribadiannya oleh orang-orang Quraisy. Beliau itu adalah orang yang amanah. Beliau adalah orang yang jujur, selalu menepati janji. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka, "Kenapa kalian itu tidak mau beriman? Padahal Rasul itu telah mengajak kalian untuk beriman." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang agung. Artinya ketika Rasulullah itu yang dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah berdusta, sebagai orang yang diberikan julukan oleh mereka Al-Amin, yang bisa dipercaya. Ketika urusan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian itu tidak mau untuk beriman, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini loh, dia itu adalah Al-Amin, mengajak kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mau untuk mengikutinya? Termasuk kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Dan Allah itu juga telah mengambil perjanjian dari kalian. Karena di dalam alam rahim sesungguhnya setiap manusia itu sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhanmu? Setiap kita itu sudah menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, kami bersaksi. Jadi semua itu sesungguhnya diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam artinya suci, memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa abawahu yuhawidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisani." Tapi kedua orang tuanya lah yang kadang-kadang mengubah fitrah yang sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ke arah yang lainnya, menjadikannya sebagai Nasrani, sebagai Yahudi, sebagai Majusi, penyembah api. Padahal sesungguhnya fitrah yang sebenarnya sebagaimana yang telah diambil perjanjiannya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum ra'ufur rahim. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala itu juga menyatakan dialah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat. Ayat itu artinya tanda-tanda, tanda-tanda yang terang, yang menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang memang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kerasulannya jelas, termasuk dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang kata Allah Subhanahu wa taala, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, yang tujuannya itu untuk membawa kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum ra'ufur rahim, dan sungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian, maha penyantun. Allah itu menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, memberikan kepada Rasulullah SAW wahyu, yang dengan itu manusia itu diharapkan mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi sudah jelas tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab itu sesungguhnya kan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu memang di luar kemampuan manusia untuk menciptakannya, karena memang bukan buatan manusia. Itu jelas satu tanda. Apalagi bagi kita sekarang itu ada berita-berita yang dahulu tidak pernah terjadi, kemudian diramalkan dalam Quran itu terjadi. Semuanya itu sudah jelas, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan semua itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa masih belum beriman? Makanya Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, Ayul mu'minin a'jabu ilaikum imanan. Bagi kalian itu yang beriman yang paling mengagumkan itu siapa? Para sahabat menjawab, al-malaika, malaikat ya Rasulullah. Karena malaikat itu selalu bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para sahabat, mereka itu yang paling mengagumkan, setiap hari kerjanya ibadah, terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka itu mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim." Bagaimana mereka itu tidak akan beriman? Mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka itu akan beriman karena mereka menyaksikan sendiri tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu. Mereka ada di sisi Allah. Kalau begitu kata mereka, fal anbiya, para nabi, mereka adalah yang sangat mengagumkan keimanannya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lakum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Ya, bagaimana para nabi itu tidak akan beriman? Wahyu kan turun kepada mereka. Ya pastilah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun kepada mereka, masa mereka tidak beriman kepada Allah? Kata para sahabat, ya kalau begitu ya kami ya Rasul. Karena mereka itu sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lakum la tu'minun wa ana baina adhhurikum." Ya, bagaimana kalian tidak akan beriman? Saya akan ada di tengah kalian. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu,
Ya, yang sebaliknya itu sangat mengherankan. Sudah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu tentang kepribadian Rasulullah, bahwasanya beliau adalah orang yang amanah, al-amin, tidak pernah berdusta. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan wahyu berupa Al-Quran yang mereka saksikan sendiri bahwa itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk mukjizat-mukjizat yang lainnya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampilkan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka tetap tidak beriman. Maka itu adalah menunjukkan betapa hati mereka itu tertutup. Yang seharusnya terjadi ya memang harusnya beriman, karena mereka menyaksikan sendiri tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau dalam riwayat itu orang yang memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah merasa tentram. Sahabat akhirnya bingung, siapa kalau begitu? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin a'jabul mu'minina imanan qaumun yaji'una ba'dakum. Orang-orang yang paling mengagumkan imannya adalah nanti satu kaum yang datang sesudah kalian, yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Mereka itu hanya mendapati suhuf Al-Quran saja, tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyaksikan langsung mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mendapatkan suhuf, baik itu Al-Quran ataupun juga penjelasan yang nanti diberikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'minuna bima fiha, tapi mereka mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang paling mengagumkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya alhamdulillah kita yang datang sesudah generasi para sahabat yang jauh, kita hanya mendapatkan Al-Quran, tapi beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ada termasuk bagian dari orang-orang yang keimanannya sangat mengagumkan. Kenapa? Tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah menyaksikan datangnya atau turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita mengimani bahwa memang itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengimani apa yang ada di dalamnya. Yang artinya sebaliknya, orang yang sudah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau itu kepribadiannya sangat mengagumkan, dan mereka juga mengetahui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hati mereka ternyata tidak mau beriman. Inilah yang kemudian dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kalian ini bagaimana sih? Kenapa tidak mau beriman kepada Allah, padahal Rasul itu sudah menyeru kalian, mengajak kalian, dan Rasul yang mengajak kalian itu sudah kalian ketahui sifat-sifatnya. Dia adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Allah juga sudah menurunkan kepadanya ayat bayyinat, tanda-tanda yang jelas berupa Al-Quran, yang bagi orang-orang Arab pada waktu itu sisi balaghahnya itu sangat tinggi. Bahkan Al-Walid ibn Mughirah ketika pertama kali mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, beliau akui, jadi dia akui sendiri. Dia katakan kepada kaumnya, wa innaha lahalawah, itu sangat manis itu. Kata Al-Walid ibn Mughirah, saya belum pernah mendengar bacaan seperti itu, manis sekali. Istilahnya kata dia juga ahli dalam bidang sastra balagha. Itu terasa
nikmat kata dia. Dan itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Itu komentar pertama kali yang dikemukakan oleh Al-Walid bin Mughirah ketika mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Mengagumi sendiri. Bahkan kalau kemudian kita lihat dalam Al-Quran, itu kan ada tantangan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Kalau memang kalian itu bisa membuat seperti hanya apa yang ada dalam Quran, silakan buat. Tantangannya itu sampai bertahap. Pertama suruh buat seperti hanya seluruh Al-Quran. Tidak ada yang mampu, ya sudah 10 surat saja sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran yang semisal. Masih belum mampu, jadi kata Allah, ya sudah 1 surat saja sampai diturunkan. Pertama suruh buat seperti hanya Al-Quran, tidak ada yang mampu. Ya sudah sekarang turunkan 10 surat saja. Masih belum mampu, 1 surat saja. Silahkan tolong menolong. Kalau perlu rembuk itu. Dan ternyata tidak ada yang mampu untuk membuatnya. Dan tantangan itu berlaku sampai sekarang. Dan kalau kemudian kita lihat seperti yang pernah saya ceritakan, ada yang mencoba membuat-buat seperti halnya Musailamah Al-Kadzdzab, akan tapi kemudian ditertawakan oleh orang. Karena memang jauh, ingin meniru dengan apa yang ada di dalam Quran, akan tapi isinya jauh. Di Al-Quran itu kan As-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib. Dia mencoba untuk meniru al-fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kalian apa itu gajah? Khurtumuhu tawil wa dhailuhu qasir. Lalainya itu panjang, sedang ekornya itu pendek. Kata Amr bin As waktu itu, dia juga belum beriman. Saya bersumpah, kamu ini berdusta, kamu lebih gila lagi. Mana ada wahyu yang seperti itu? Tidak usah nunggu wahyu, sudah tahu bahwa yang namanya gajah itu belalainya panjang, ekornya pendek. Kenapa mesti nunggu turunnya wahyu untuk tahu itu? Karena itu kan beda dengan apa yang ada dalam Quran. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib. Apakah yang mengetuk itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, an-najmus tsaqib. Dan memang dalam penelitian sekarang itu bintang yang jatuh itu bunyinya seperti hanya mengetuk itu. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kan setelah Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa adraka mal-Qari'ah, itu kan informasi yang diberikan memang benar-benar sesuatu yang baru, yang itu mengagumkan bagi orang-orang Arab. Tapi yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ya kata Amr bin As, tidak usah nunggu wahyu, sudah tahu dari dulu. Buat apa? Wahyu macam apa itu? Jadi sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu merupakan bukti dari kerasulan Rasulullah SAW. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tetap tidak mau beriman? Ya, karena tadi sesungguhnya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia. Takut dia sama dengan para budak, orang-orang miskin, kemudian derajatnya sama. Saya ini kan membesar, kenapa harus duduk sama dengan orang-orang miskin, dengan budak? Merasa gengsi. Itu sesungguhnya di antara yang menghalangi mereka itu untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya kan ada yang minta, kami mau beriman tapi jauhkan itu orang-orang miskin, orang-orang budak itu, tak mau kami dengan mereka.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillah walillahi miratus samawati wal ardh." Kalau tadi tentang keimanan, sekarang tentang perintah yang kedua, yaitu perintah infak fi sabilillah. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah? Walillahi miratus samawati wal ardh, padahal milik Allah perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian itu bakhil? Padahal apa yang kamu miliki sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya masih banyak lagi. Miratus samawati wal ardh, perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kalian itu ragu ketika menginfakkan harta. Karena semua pertama pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan diganti yang lebih banyak lagi. Dan itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang ada di langit bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu amat banyak, amat besar. Makanya Rasulullah menyatakan, mana qasas sadaqatun min mal. Tidak akan mengurangi yang nama sedekah itu dari harta, bahkan akan menambahnya. Sehingga sesungguhnya dari ayat-ayat ini memang ada kaitan antara dua perintah ini, antara keimanan dengan kemampuan untuk infak fisabilillah. Seorang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya dia akan mau juga untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu kan menyatakan bahwa tidak akan berkumpul di dalam diri seseorang itu imanun wa syukur. Tidak akan berkumpul dalam diri seseorang iman dengan eman, dengan kikir. Seorang mukmin pasti tidak akan kikir karena dia percaya bahwasanya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dia infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu beriman, dia tidak akan kikir. Kalau dia kikir, maka sungguhnya itu menandakan keimanannya yang kurang. Jadi iman dengan kedermawan itu adalah sesuatu yang beriringan. Artinya kalau ada orang yang kemudian mengaku dirinya beriman akan tapi dia pelit, maka sesungguhnya disangsikan keimanannya. Karena Rasulullah itu sudah menyatakan tidak akan berkumpul keimanan dengan kekikiran. Orang yang beriman pasti tidak akan kikir. Orang yang kikir itu jelas kurang keimanannya. Dan dari dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan tadi, ini dua perintah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Sesudah Allah menjelaskan tentang siapa dirinya, bahwasanya Allah yang menguasai alam semesta ini, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkan. Jadi iman, kemudian yang kedua adalah infakkan yang Allah Subhanahu wa taala umumkan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada manusia untuk menguasai apa yang ada di bumi, yang sesungguhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan mimmalillahi alladzi atakum, dari sebagian harta Allah yang Allah berikan kepada kamu. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan min malillahi alladzi atakum, dari harta Allah. Jadi semuanya adalah milik Allah. Min malillahi alladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kamu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak mau untuk berinfak? Padahal
karunia yang lain itu masih banyak dan Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jadi isyaratnya tidak usah ragu karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya dan juga yang berjihad berperang min qablil fathi sebelum penaklukan kota Mekah, jangan yang sesudahnya. Sebab ketika belum Fathu Mekah itu kan suasananya sulit, pendukung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sedikit, kan mereka dalam keadaan lemah, jumlahnya sedikit. Nah, di saat-saat seperti itu sesungguhnya yang mau untuk berjihad bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau menginfakkan hartanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya itu berbeda dengan orang yang mau berjihad bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau menginfakkan hartanya sesudah Fathu Mekah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih agung daripada yang menginfakkan hartanya dan juga berjihad sesudah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang berbeda. Ya, isyaratnya sekali lagi bahwa ketika seorang itu menginfakkan hartanya, sesungguhnya juga tergantung kepada situasi dan kondisinya, itu juga yang membedakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin jumlahnya sama akan tapi keadaannya berbeda, itu belum tentu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat yang ada di dalam ayat ini. Situasi sulit, situasi sedang lemah, tapi dia tetap mau untuk membantu, itu lebih agung, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang yang dia punya harta banyak, hartanya ratusan miliar, menyumbang 1 juta, itu adalah sesuatu yang biasa dibandingkan misalnya orang yang hanya penghasilannya 1 juta, dia menyumbangkan 500.000, itu kan berarti sudah separuh hartanya ya. Sementara yang punya 1 miliar dia memberikan 1 juta, itu kan 1/10-nya. Jadi walaupun lebih besar secara hitungan dunia, akan tapi hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, karena ini menginfakkan separuh hartanya, sedangkan yang satu itu adalah menginfakkan 1/10 dari hartanya. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu wa'adallahu husna, tetap kedua-duanya itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kondisinya sulit, lebih sulit, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama juga al-ajru itu juga bi qadri at-ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar kecapean. Jadi bi qadri at-ta'ab, sesuai dengan kadar kecapean. Yang lebih capek itu yang akan mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Terakhir kemudian di ayat 11 yang masih bicara tentang infak, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana
fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seseorang yang mau menginfakkan hartanya itu diibaratkan sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian Allah itu butuh uang ya. Sebab ada di antara orang Yahudi itu kemudian berkata, wah kalau begitu Allah itu fakir. Inna Allah fakir wa nahnu aghniyah. Allah itu fakir. Kenapa fakir? Oh, dia minta pinjaman itu, butuh pinjaman. Kami yang kaya yang banyak uang. Ini adalah pemahaman yang salah. Jadi memberikan pinjaman itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala fakir. Itu hanya satu perlambang karena Allah itu Ghani, Maha Kaya. Allah tidak butuh. Yang butuh adalah manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tadi yang mau meminjamkan dengan pinjaman yang besar, dengan pinjaman yang baik tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang melimpah, berlipat ganda, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ajrun karim, pahala yang mulia, walahu ajrun karim. Artinya kalau kemudian disyaratkan di dalam ayat ini adalah ada sawabud dunya wa sawabul akhirah. Ada pahala dunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berlipat gandanya harta yang dia pinjamkan, dan ada sawabul akhirah, ada pahala akhirat berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-dua. Dan memang yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Yang kita harapkan ya dua-duanya dapat. Di dunia dapat, di akhirat itu juga dapat. Ya kalau tidak dapat di dunia, paling tidak di akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah itu punya pahala balasan di dunia dan akhirat, dan inilah yang memang diperintahkan untuk kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat dan supaya dijaga dari api neraka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sudah Isya ya. Sudah masuk ya? Belum. Kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.